Hai Akademia, kembali lagi di ruang komunikasi Ricky Arswendi. Pada kesempatan hari ini, saya akan sharing tentang bagaimana cara untuk mengatasi grogi atau nervous dalam public speaking. Sebelumnya, saya ingatin dulu nih buat teman-teman untuk menonton video-video yang ada di channel saya. Siapa tahu teman-teman bisa mendapatkan informasi yang teman-teman butuhkan. Kita masuk ke tema kita pada pagi hari ini. Setiap orang itu ketika diminta untuk speech di depan orang seringkali menemukan yang namanya grogi atau nervous. Kira-kira ini adalah penyakit atau bukan sih? Bisa nggak sih kira-kira ini disembuhkan atau diatasi? Jawabannya pasti bisa dong. Seiring dengan pengalaman teman-teman untuk speech di depan orang, maka tingkat confidence teman-teman secara berangsur-angsur akan lebih baik atau menjadi lebih tinggi. Artinya apa? Kita hanya butuh waktu untuk berlatih. Nah, buat teman-teman yang mengalami grogi dalam public speaking, biasanya ada beberapa gejala-gejalanya. Di antaranya, suaranya itu menjadi tidak stabil atau bergetar. Misalkan selama siang dan seterusnya. Seringkali tiba-tiba ketika teman-teman ngomong itu suaranya kadang-kadang ada yang hilang, ada yang kedengeran. Itu sama seperti ketika teman-teman nyanyi. Nah, untuk solve yang seperti ini, teman-teman harus belajar untuk lebih rileks, lebih santai. Tarik nafas dulu, kemudian ketika mau speech, cara ngomongnya itu harus pelan-pelan. Oke, misalnya, selamat siang Bapak dan Ibu, perkenalkan, saya Ricky Arswendi dan seterusnya. Kenapa harus dibuat pelan? Untuk membuat suara kita ini nyampe. Ketika kita nervous, potongan suara-suara ini kadang-kadang nggak stabil. Kenapa? Karena ini terlalu kencang deg-degnya. Akhirnya membuat napas kita seolah-olah sangat-sangat pendek. Oke, yang kedua, ada lagi orang ketika dia nervous itu bukan pada suaranya, namun terjadi shaking pada tangan atau pada bagian lutut. Nah, bagaimana sih cara untuk mengatasinya? Nah, ketika teman-teman ada shaking dalam public speaking, terletak pada bagian tangan dan lutut, teman-teman artinya tidak boleh seperti ini. Maka posisi tangan ketika teman-teman itu sebaiknya seperti ini ketika shaking. Jadi teman-teman bisa mengontrol. Ini bisa kamu pegang seperti ini. Kemudian ketika teman-teman misalkan pakai mic seperti ini nggak boleh seperti ini. Kenapa? Pas tangannya lagi shaking, maka ini akan berasa gemetarnya. Maka sebaiknya tangannya ditaruh seperti ini mic-nya. Kalau teman-teman menggunakan mic seperti ini saja. Kenapa? Ini sudah tidak ada lagi beban yang ditanggung oleh si tangan. Beda lagi kalau teman-teman sudah terbiasa ngomong, maka nggak apa-apa mic-nya seperti ini. Karena mungkin groginya sudah tidak ada di sini. Oke, next ketika teman-teman groginya di bagian kaki, maka teman-teman harus belajar untuk jalan. 1, 2. Boleh nggak sih banyak jalan? No. Dalam public speaking sebenarnya sangat tidak dianjurkan teman-teman itu move-nya terlalu banyak. Kenapa? Itu agak membuat orang menjadi pusing. Lari kiri, kanan, dan seterusnya. Jadi movement itu penting nggak sih dalam public speaking? Jelas, penting pakai banget. Tapi tidak boleh sering-sering. Nah, ketika teman-teman move itu harus ada jedanya sekian menit atau sekian menit teman-teman boleh jalan. Apa sih sebenarnya fungsi movement ini? Ya tadi ketika teman-teman groginya itu di dengkul, si dengkul ini akan menjadi tidak tegang karena dibuat menjadi lemas ya si bagian dengkul ini. Maka teman-teman bisa membuat seperti ini. Tapi ketika kita speech kan nggak boleh nih seperti ini, maka seharusnya dibuatnya movement seperti ini, set, dan kembali lagi ke tempat yang lain. Jadi kita move 1, 2 langkah,
kemudian stay di situ dulu, speech sekian menit lagi, baru boleh jalan lagi. Nah, kemudian ketika teman-teman misalkan hilang konsentrasi ketika speech, karena pada saat teman-teman lagi speech misalkan ada beberapa orang di luar audiens itu misalkan main handphone, berisik. Gimana sih sebenarnya cara untuk mengaturnya? Karena ternyata ini bagi orang tertentu membuatnya menjadi tidak fokus dan semakin nervous. Maka teman-teman tidak perlu menegurnya dengan cara suaranya dipanggil, mohon maaf, minta partainya boleh dan seterusnya. Itu sangat-sangat tidak penting. Teman-teman bisa move ke tempat itu. Nah, ini juga salah satu cara yang paling enak. Jadi kadang-kadang orang ketika speech di depan orang banyak kan grogi pakai banget nih. Sementara di sini kan ada audiens nih, di depan kita biasanya banyak audiens. Maka kita bisa menyamperin atau mengarah ke audiens kita sambil jalan. Mic-nya tetap dipegang. Nah, biasanya ketika audiens ini tahu bahwa kok sumber suara makin dekat ke dia, ke mereka, maka secara perlahan mereka akan mengurangi suaranya atau mereka akhirnya memberikan atensi kepada kita ketika kita menjadi seorang trainer atau speaker. Oke, demikian yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari setiap video-video yang saya tampilkan di channel Ruang Komunikasi Ricky Arswendi. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dan see you!